Hai Sobat ATR BPN Provinsi Gorontalo, siapkah kamu menghadapi perubahan di era disrupsi? Tahukah kamu, era disrupsi adalah era di mana terjadi perubahan dan inovasi besar-besaran di semua bidang, termasuk bidang pertanahan. Negara memberikan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan dasar penguasaan atas tanah kepada orang atau badan hukum untuk diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya, dipelihara tanahnya, serta dilarang menelantarkan tanahnya. Oleh karena itu, penelantaran tanah selain merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis, dan tidak berkeadilan, juga merupakan pelanggaran kewajiban pemegang hak atau dasar penguasaan atas tanah. Atas dasar tersebut, maka negara berhak untuk menertibkan tanah-tanah yang ditelantarkan. Kegiatan penertiban penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah merupakan bagian dan fungsi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Guna mendukung kegiatan tersebut, dibutuhkan data inventarisasi dan pengelolaan basis data tanah terindikasi terlantar yang valid dan terupdate setiap saat. Untuk membangun data inventarisasi dan pengelolaan basis data tanah terindikasi terlantar, diperlukan kegiatan inventarisasi terhadap tanah-tanah terindikasi terlantar yang baru, serta pemutakhiran terhadap data tanah terindikasi terlantar yang sudah ada. Berdasarkan isu strategis tersebut, Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo, Bapak Sudiar SIP, melaksanakan kegiatan aksi perubahan kinerja organisasi, peningkatan kualitas pelaporan tanah terindikasi terlantar pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini memiliki beberapa tujuan yang dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah tujuan jangka pendek, kemudian tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek terbagi atas 2. Yang pertama adalah terbentuknya Sekretariat Panitia C pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo. 2. Tersedianya data digital tanah terindikasi terlantar Kabupaten Gorontalo pada Sistem Informasi Tanah Terlantar. Selanjutnya, tujuan jangka menengah terdiri atas 2. Yang pertama, telah dilaksanakan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang pengendalian dan penanganan sengketa melalui bimbingan teknis survei dan pemetaan. 2. Tersedianya data digital tanah terindikasi terlantar Kabupaten Bualemo dan Kabupaten Pohuwato pada Sistem Informasi Tanah Terlantar. Selanjutnya adalah tujuan jangka panjang. Pertama adalah tersedianya data digital tanah terindikasi terlantar seluruh kabupaten kota di Provinsi Gorontalo pada Sistem Informasi Tanah Terlantar. 2. Terciptanya tertib penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi organisasi internal maupun masyarakat umum. Manfaat bagi organisasi internal yang pertama adalah tersedianya data digital tanah terindikasi terlantar di Provinsi Gorontalo dan dapat diakses pada Sistem Informasi Tanah Terlantar www.pendayagunaantanah.atrbpn.go.id dalam mendukung program strategis nasional. Yang kedua adalah tersedianya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan kapasitas dalam rangka survei dan pemetaan kaitannya dengan kegiatan inventarisasi tanah terindikasi terlantar. Selanjutnya, manfaat bagi masyarakat. Yang pertama,
tersedianya kemudahan pemegang hak menyampaikan pelaporan berkala secara digital pada sistem informasi tanah terlantar. Yang kedua, terciptanya tertib penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Selanjutnya kita masuk pada bagian pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi, peningkatan kualitas pelaporan tanah terindikasi terlantar pada kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo. Yang pertama, sosialisasi kegiatan pada pihak terkait, terutama para pemegang hak, untuk melaksanakan kewajiban dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanahnya. Selanjutnya, pelatihan dan pendampingan tim kerja yang mempunyai kompetensi dan kapasitas dalam rangka survei dan pemetaan kaitannya dengan kegiatan inventarisasi tanah terindikasi terlantar. Selanjutnya, inventarisasi data fisik tanah terindikasi terlantar yang telah masuk dalam sistem informasi tanah terlantar. Dan yang terakhir adalah digitalisasi data tanah terindikasi terlantar dengan melakukan scanning data-data fisik tanah terindikasi terlantar dan disimpan dalam bentuk digital. Kegiatan ini telah menghasilkan tim efektif aksi perubahan peningkatan kualitas pelaporan tanah terindikasi terlantar melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo nomor 203/SK/700/Romawi 4/2022 tanggal 11 April 2022 tentang pembentukan tim efektif aksi perubahan peningkatan kualitas pelaporan tanah terindikasi terlantar. Dengan dukungan semua pihak, tim yang dibentuk diharapkan dapat bekerja secara profesional sehingga tersedia data digital tanah terindikasi terlantar di Provinsi Gorontalo untuk pengambilan kebijakan-kebijakan pertanahan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.